habis dia mukul samsak dia udah lega gitu. Jadi kan emang butuh pelampiasan gitu ya. Daripada ke orang atau ke diri sendiri mendingan ke benda. Betul banget ya. Nah itu mungkin salah satu tipsnya juga ya. Ya takutnya jadi banyak korban ya, jadi sediain samsak gitu. Iya bener nih. Kali ini kita bakal bahas Q&A yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat PEMS, yaitu Insting. Wah. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama. Yes, pertanyaan yang pertama. Yang pertama nih, emang bener ya Kak, MK Insting itu paling langka di dunia? Wow. Ini banyak spekulasi ya sebenarnya dari sobat-sobat FEM dan juga teman-teman di promotor. Karena Insting ini biasanya dibahasnya paling terakhir gitu. Jadi dianggapnya paling sedikit. Betul. Apalagi kan Insting juga baru ya. Maksudnya cuma ada di Steven nih gitu. Sebenarnya sih kalau pengalaman pribadi ngetesin klien, Insting tuh ada kok gitu ya, dan rata-rata tuh sebenarnya sama kalau misalnya kita lihat data di pusat. Betul. Cuman emang kadang-kadang Insting itu suka ngumpul ya orangnya. Bisa kayak gini nih, contoh waktu itu ada promotor Stevie Family juga pernah ngetesin satu orang di komunitas lembaga sosial masyarakat gitu deh. Jadi emang lembaga non profit kan. Ternyata di komunitas itu banyak orang-orang yang Insting. Wah, Masya Allah ya. Karena kan emang orang Insting kan orang sosial banget ya. Benar. Jadi kalau mau cari orang Insting, cari aja coba di tempat-tempat sosial atau di tempat-tempat keagamaan. Kerohanian ya, keagamaan tuh. Karena orangnya cenderung spiritualis. Betul banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang paling dikit ya nggak juga gitu loh. Jumlahnya itu kurang lebih sama, populasinya itu sama, tapi yang ngebedain cuma ya kadang kita jarang ketemu aja. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kedua. Iya. Oke, cara buat insting fokus dan semangat lagi gimana nih Kak? Jeng jeng, deret. Gimana caranya bikin Insting fokus dan semangat lagi? Kalau mungkin dari kalibrasi dulu kali ya. Mungkin kalau misalnya lagi ngerasa jenuh atau lagi ngerasa kayaknya kurang semangat gitu ya, butuh refreshing. Nah mungkin teman-teman Insting bisa silaturahim. Betul banget. Silaturahim ke orang-orang yang punya positive vibes ya gitu, biar kalian ke bawah dan bisa dapat banyak hikmah dari pertemuan tersebut. Jadi lebih semangat lagi ya. Ke-recharge lagi semangatnya. Apalagi kalau misalkan pengen produktif ya tadi ya. Supaya bisa produktif, maka cari teman-teman atau cari lingkungan yang kamu bisa silaturahim di situ, sekaligus kamu bisa lebih produktif dan juga lebih aktif di sana. Betul, biar bisa ambil peran juga ya. Betul. Kuncinya ada di peran ya. Karena Insting kalau ngerasa bisa bermanfaat buat orang tuh dia bakal senang. Betul. Dan ada satu tips lagi sebenarnya, kalau misalnya udah dilakuin banyak hal tetap aja nggak semangat, coba deh ingat-ingat kematian. Misalnya Insting tuh kalau udah ingat kematian tuh kayak langsung pengen, langsung semangat gitu ya. Karena kan ketika udah ada kematian ya, berarti kita nggak bisa ngasih manfaat lagi buat banyak orang. Betul. Gitu. Wah, Masya Allah ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tuh? Nih kalau insting bawaannya marah atau ngamuk terus gimana ya kan ngerjainnya? Ini jadi inget di materi workshop Steven level 2. Oke, itu dijelasin terkait dengan insting cerdas dan insting yang tidak cerdas ya. Salah satu cirinya insting yang tidak cerdas, dia tuh masih belum bisa buat mengendalikan yang namanya nalurinya, makanya masih meledak-ledak Kak. Nah, gitu. situasinya masih keluar ya. Betul. Solusinya gimana? Solusinya adalah kamu pelajari dulu terkait dengan personality lebih dalam dulu ya. Baru nanti di situ kamu akan menemukan cara terbaik untuk menjadi insting yang cerdas. Bener banget nih. Terus juga di workshop Steven level 1 tuh kita belajar juga ya bahwa salah satu sifat yang perlu diwaspadai dari insting adalah ada yang tahu itu adalah cenderung temperamen atau mudah emosi. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa emosi nih, teman-teman bisa ya ibaratnya kayak kalau kita lagi marah berapi-api, teman-teman coba deh duduk ya, mungkin buat yang muslim, atau misalnya cuci muka gitu ya. Jadi atau minum deh gitu. Seenggaknya Mandi. bisa nenangin emosi ya. Ya banyak-banyak istighfar juga. Dan emang kadang-kadang tuh insting kalau emang lagi marah ya, dia pengen ngelampiasin gitu kan. Ada yang waktu itu cerita nih di DM atau di komentar Steven Family gitu ya. Dia cerita kalau dia tuh punya anak insting. Nah kalau misalnya anaknya tuh lagi marah,
dia pengennya ini kan kayak nerekam dan sebagainya. Akhirnya itu Galak ya. ibunya tuh ngakalinnya, ibunya beli samsak di rumah. Oh. Jadi ketika anaknya lagi Iya, kesel iya, gitu iya. ya, anaknya disuruh ke samsak. Ada pelampiasannya Iya, ya. terus abis dia mukul samsak dia udah lega gitu. Jadi kayak emang butuh pelampiasan gitu ya. Pelampiasan, Daripada ke orang atau ke diri sendiri, Iya, mendingan ke betul, benda. Betul Daripada banget ya. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya juga ya. Ya takutnya jadi banyak korban ya, jadi sediain samsak gitu. Iya bener nih. Jadi nggak banyak merugikan, terus juga penyampaian Betul. aspirasinya itu juga pas ya. Terus sekalian olahraga ya. Sekalian olahraga Boxing. gitu. Atau aku pernah nanganin satu klien juga Boleh. sama ketika insting ini mulai negatif ya, negativity-nya itu banyak, besar gitu loh. Perbanyak silaturahim dan coba aktivitas-aktivitas sharing gitu loh. Sharing itu maksudnya gimana? Ya ikut aktivitas donasi, berbagi berkah, misal tiap Jumat. Kayak charity gitu ya. Yes, of course. Betul. Jadi terasah lagi jiwa instingnya dan Betul dia banget. menjadi insting yang positif kembali. Yuk ditunggu di workshop Steven level 2 ya. Dan workshop Steven level 1. Betul banget. Oke, lanjut ya, pertanyaan keempat nih. Waduh, pertanyaan yang sering Apa banget ya di setiap sesi Wah, nih. ini bisa Pasti ketebak jodoh nih, ya? roman-romannya. Rekomendasi pasangan yang cocok Bukan. buat insting. Wah, apa nih? Oke, seperti biasa dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Insting laki-laki sama insting perempuan tuh beda ya. Jadi kalau misalkan insting laki-laki, rekomendasi yang pertamanya itu adalah dia menemukan istri yang mendukung dirinya, yakni Betul banget. thinking. Thinking. Sehingga insting yang mengalir dapat dialirkan dengan baik dengan bantuan dan support dari istrinya. Betul Yang banget. kedua, istri ditaklukkan oleh suami atau suaminya tuh jadi mentor terbaiknya. Berarti nyarinya siapa? Istri yang kedua. Rekomendasi yang keduanya itu adalah feeling ya. Boleh kakak. Rekomendasi yang keduanya adalah feeling ya. Dan rekomendasi yang ketiga yang ada di depan yakni intuitif. Betul banget. Nah kalau buat ceweknya, itu kalau buat cewek insting nih, cari calon suami itu yang pertama adalah suami intuiting. Itu kreatif, banyak ide gitu, sehingga teman-teman yang insting nih yang serba bisa itu bakal bisa ngedukung tuh ide-idenya suami. Betul nantinya. banget. Terus yang kedua itu adalah suami sensing. Ya, suami sensing itu orangnya kerja tuntas, sehingga cocok tuh nanti buat jadi mentornya teman-teman insting. Nah yang ketiga adalah suami thinking gitu ya, sehingga kalau teman-teman butuh dukungan dari suami, butuh support ya, thinking ini pas banget deh buat pasangan kalian gitu ya. Nah Betul terkait banget, pasangan ini ya Kak Dika, ini tuh kita pelajari juga di teori sirkulasi Betul. di workshop Steven level Level 1. satu. Betul. Iya, Yang benar, pengen benar. lebih tahu kenapa sih pasangannya harus tipe ini gitu. Kenapa harus yang mendukung? Boleh nggak yang menaklukkan kita? Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut di workshopnya. Jadi buat teman-teman bisa ikut di workshop Steven Steven level level 1. Betul banget. Worth it banget kok, Betul. karena banyak banget nanti akan ngebuka. Nggak cuma tentang jodoh sih sebenarnya kalau Mas ya. Kayak kita bisa tahu alurnya sirkulasinya itu seperti apa, bahkan energi positif ketika kita ketemu sama orang, ketika kita ketemu sama kolega kita bisa tahu gimana caranya buat dapetin energi yang pas dan kita jadi makin semangat. Betul banget nih. Oke. Oke. Lanjut ya, pertanyaan terakhir nih. Oh, ini ada pertanyaan dari komen di YouTube ya. YouTube. Halo. Terima kasih udah nonton ya. Oke nih, katanya mau tanya nih, kerjaan kenapa ya kalau misalnya ngerjain sesuatu itu setengah-setengah gitu, nggak Oh. tuntas. Nah, gimana sih solusi dan motivasinya? Oke, kita masuk lagi. Ini bahasan lagi-lagi ya, banyak banget sebenarnya dibahas di workshop Steven level 2. Nah, insting yang masih ngerjain setengah-setengah ini termasuk ke dalam kategori insting yang belum smart Cerdas. atau belum cerdas gitu loh. Kenapa? Ya iya, dia ngerjain sesuatu ternyata nggak selesai karena memang sifat bawaannya atau sifat dasar insting yang seperti ini. Maka perlu banget dilatih nih kami. Ya, betul. Gitu. Ngelatihnya gimana? Ngelatihnya adalah coba selesaikan dulu satu. Boleh nanti berpindah ke kegiatan yang lain, tapi balik lagi ke kegiatan yang pertama dan selesaikan. Gitu. Jadi nggak mencak-menclek ya. Nah ya, karena kan salah satu yang kedua dari sifat insting tuh dia acak ya. Jadi ketika lagi misalnya ngerjain A nih, dia tiba-tiba pengen jadi B, tiba-tiba pengen jadi C gitu kan. Aku pernah dapet cerita dari klien yang Random banget ya. iya, ketika misalnya dia lagi masak air nih, tiba-tiba dia pengen rapin rak buku. Waduh, ditinggal dong ya. Nah ditinggal, nah masalahnya suaminya sensing kan, terus datang, Waduh. yang ini airnya gosong Ah. dan akhirnya parak bukunya belum selesai, airnya gosong. Jadi
Dua-duanya nggak selesai. Iya, mungkin bisa dikasih timer juga ya buat orang insting. Misalnya ketika nggak bisa langsung satu selesai itu nggak ada masalah. Yang penting kasih timer. Misalnya kalian bisa pakai teknik Pomodoro gitu ya. Misalnya 25 menit sekali atau 15 menit sekali. Kalian pindah pekerjaan. Nah, terus tuh diulang-ulang sampai semuanya selesai. Betul. Sama satu lagi, tadi sempat dibilang juga dari kisahnya Kamarsya tadi ya, cari mentor terbaik. Biar apa? Biar ngingetin. Karena sayang banget yang namanya kelemahan sama kelebihan kita, potensi kita itu genetik secara alami itu muncul. Jadi sifat acak, sifat setengah-setengah ini sebenarnya nggak hilang juga, tapi bisa kita tutupi biar nanti pas di masa depan itu nggak muncul jadi aib gitu. Makanya belajar lebih lanjut lagi, cari mentor terbaik dan juga kita latih diri kita gembleng diri kita menjadi insting yang cerdas. Betul banget. Oke, buat Q&A insting udah selesai nih. Wah, nggak berasa ya. Nggak berasa nih Kak, udah selesai aja. Oke, buat sobat fans yang mau tanya-tanya tentang insting atau seputar Steven, boleh ya komen di bawah. Dan Boleh jangan di lupa komentar. di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kamu yang membutuhkan ya. Dan juga tentunya kalau misalkan pengen dapetin komunitas yang pas banget buat mengembangkan diri kamu, join aja langsung di Steven Family. Kalau mau tes Steven, tesnya di Steven Family. Kalau mau belajar di workshopnya hanya di Steven Family. Kalau mau jadi promotornya nih, ya gabungnya di Steven Family dong. Steven Family bersama sukses mulia.